Saya dituduh Hare Krishna. Saya ini pemakan babi. Om Swastiastu Semeton. Pada konten saya yang berjudul Kejaksaan dan KPK turun ke Bali, ada komen seperti ini. Ayo KPK harus gerak cepat untuk mengatasi korupsi siapa saja, tak pandang bulu. Maksudnya biar bulunya sama atau bulunya langa-langa. Yang namanya korup harus diberantas agar rakyat bisa hidup makmur, bisa mengangkat derajat rakyat yang kurang mampu. Orang yang korup tak pantas untuk dibela, harus diberantas. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada pejabat di Bali yang korup, terutama pejabat tinggi yang dari partai ini? Saya ikut berduka atas terjadinya kasus di Jawa Timur, di mana diberitakan gubernur terpilih diduga melakukan korupsi 3,1 triliun. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah gubernur terpilih itu akan dilantik? Ya, menurut aturan, semasih ia itu berstatus diduga, ya tetap dilantik. Setelah dilantik, apabila ditemukan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan dia itu sebagai tersangka, ya jadi habis dilantik dikasih hadiah baju oranye, dan jika perlu ya mungkin dikasih hadiah gelang alias diborgol. Nah, apakah di Bali ada kemungkinan kasus seperti itu? Ratu betara susu nanti dia dumugi nenten-wenten kasus sekadi asa punike. Pada konten yang terdahulu, kakek secara berseloroh, kakek ada mengatakan 5 tahun yang akan datang kakek kan milu nih nanti calon gubernur, biar saya ada korupsi, nyen bupati korupsi, kepala desa korupsi, bendesa adat atau siapapun yang korupsi pada saat pemerintahan kakek akan berantas. Gitu kena. Ternyata ada komen yang juga berseloroh seperti ini. Komen ini ditulis oleh Nengah Sudarmo. Juk maju kak melalui jalur independen, yang pasti milih kak. Ini ben uli ketut madre. Maju kak jadi calon gubernur, biar cenik gaji nih. Korupsi ini liunang, jak sugih beka. Nya asan kita. Seperti mantan direktur PT Timah tuh, korupsi 300 triliun. Dihukum hanya beberapa tahun. Aman saja di penjara. Atau kalaupun saja di penjara, ya tapi ya kamarnya ber-AC, ada TV, pokoknya fasilitas lengkap seperti hotel bintang 7. Oh ya, nyak selamat. Dihukum 50 tahun lantasan seperti usulannya Pak Prabowo. Apa benda terus yang di Nusa Kambangan? Durian mulut kacang gitu. Lebih sengsara hidup. Sugih. Kalau sengsara lantas dihukum di Nusa Kambangan. Oh iya, nu hidup dihukum mati lantas doa. Nah, ini ada komen nulis di Nyoman Widiarto. Kak Dalang yang lebih cocok Pak De Gajah dan Bapak AWK. Kak Dalang setuju. One Aryo nyautin, mantap, saya setuju. Badah.
Mungkin untuk Bung maju sebagai calon gubernur, ingin bani ngelawan Pak De Gajah jak Pak AWK. Soalnya dua tokoh itu liu gati pendukungnya. Oh nenek, Iwayan Rake nulis komen, AWK jak De Gajah di tahun 2029 kan pilih jadi gubernur kak. Nah, aman sumber dua tokoh itu maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Kak Bung maju gitu, dan Kak langsung memilih beliau. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau jadi beli satu dan siapa yang mau jadi wakilnya gitu. Jadi apakah Bapak De Gajah mau jadi wakil? Soalnya kan Pilgub tahun 2024 yang lalu ini beliau sebagai calon gubernur. Masa yang akan datang mau jadi wakil? Nah, kalau Pak AWK jadi wakil, apakah juga beliau mau? Nah, itu persoalannya. Andai kata dua-duanya mau mengalah, artinya nyen nanti beli satu, nyen nanti beli dua. Oke, logowo kakek kira 99,9% bisa menang, sing ada lawan. Apa sebab? Dua tokoh itu menurut pantauan kakek belum pernah korupsi. Dua betul-betul mau mengabdi dan melayani masyarakat. Tiga, usianya masih relatif muda sehingga idealis sekali. Nah, ini ada komennya leneh nih. Tak akan dipilih partai pendukung karena WK di kader-kader partai terkenal dengan Hare Krishna yang akan membawa Bali ke ajaran Hindu India. Aneh lah komennya, anak blog apa network nih. Di zaman globalisasi ini, di mana teknologi komunikasi sangat maju, canggih, semestinya kan tahu ada ungkapan dari manapun datangnya kebenaran, ya kita mesti terima. Baik dari anak kecil maupun dari orang yang gila sekalipun. Kalau memang itu suatu kebenaran, ya kita harus terima. Ada ungkapan, kalau itu memang emas, meskipun ada di dalam kotoran, kita ambil. Emasnya diambil, kotorannya dibuang. Kalau tidak mau mengambil emas itu, meskipun ada di dalam kotoran, Tomadan anak belok. Habis emas ya mak. Jangan kotorannya itu dilihat, tapi emasnya itu yang diambil. Atau ada perhati wimbawin. Ini ada buah apel, ada berak bedik. Jadi berak bediknya itu mestinya dibuang, yang baik-baik kita ambil. Jangan semuanya dibuang. Kalau semuanya dibuang, kita tidak bisa mendapatkan vitamin. Ya nggak? Sama dengan menilai seseorang ada jeleknya bedik. Ya jangan itu yang kita lihat. Tanhana wong swasta nulus. Kadang kita nang orahang. Ada cacat yang bedik. Ya kita ampuni. Yang penting baik-baiknya itu memiliki manfaat yang besar, baik kepada dirinya maupun kepada masyarakat. Itu yang penting. Nah, tentang ajaran Hindu, coba kalau kita bertanya kepada Mah Google,
Hindu itu Lidijo. Yang bikin komen ini orang Hindu apa bukan? Tulisannya itu Lidijo tekanan. Om borbuah swata cewitur warniam bargo dewasi demahi dioyonah pracodayat. Uli Lidijo tekan itu. Uli di Padang Sambian. Nah, kalau kita sering menonton wayang di Bali yang menceritakan Ramayana dan Mahabharata, Uli Lidijo tekan Ramayana dan Mahabharata itu. Uli di Padang Galat. Makanya berbicara tentang Sanatana Dharma, ilmu pengetahuan, kita jangan mempersoalkan apakah datang dari India, dari Amerika, dari Ameriki. Nah, tentang Hari Krishna ada dua pengertian. Satu, menunjuk pada organisasi. Hari Krishna sering disamakan dengan ISKCON, dan Hari Krishna itu juga berarti mantra. Nah, kalau yang dimaksud Hari Krishna itu sebagai organisasi, maka apakah pemuja Krishna itu berarti menjadi anggota ISKCON? Belum tentu. Saya aja kalau ada Sri Krishna datang nyelegodok di depan saya, akan saya sembah. Jangankan Krishna, seorang pandita pun di hadapan saya akan saya sembah. Sebab apa? Ide pandita itu adalah seorang guru atau seorang nabi atau seorang acarya. Ada istilah acarya dewa bawa. Seorang guru adalah perwujudan dewa. Oleh karena itu, ya patut disembah, patut dibaktinin. Nah, untuk menyembah seorang pendeta, ya seperti ini di depan ini. Kalau menyembah Ida Sang Widewasa, seperti ini. Kan gitu aturannya. Nah, lihat cerita di dalam Mahabharata. Sang Arjuna menyembah Krishna. Lalu apakah Sang Arjuna masuk ISKCON? Mana lebih dulu ada? ISKCON apa epos Mahabharata? Nah, kalau ada orang yang membela Hari Krishna atau ISKCON, bukan berarti orang itu pengikut ISKCON atau pengikut Hari Krishna. Nah, coba kita tanya, apakah AWK pengikut Hari Krishna? Saya dituduh Hari Krishna. Saya ini pemakan babi. Nah, kita dengar sendiri kan? Hari Krishna itu ketat, vegetarian bener. Selain vegetarian, para pengikut Hari Krishna juga tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, antara lain ya contohnya arak, tidak merokok, apalagi mengisap narkoba, lalu tidak berjudi, baik judi online maupun judi offline, dan tidak boleh berselingkuh atau memitra. Nah, oleh karena itu, apabila ada orang yang mengatakan bahwa seseorang terpapar oleh ajaran Hari Krishna, ya bagus. Jadi Hari Krishna menyampaikan ajaran Sanatana Dharma. Oleh karena itu ya bagus. Saya mengetahui itu dari info seorang teman, dari membaca buku. Saya mengetahui itu bukan berarti saya pengikut Hari Krishna atau pengikut ISKCON. Nah, tentang teologi Hindu atau Brahma Widya, yaitu ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, menurut paham Hindu, semua rupa atau wujud
semua nama adalah Brahman. Jadi Brahman atau Tuhan itu satu, tetapi memiliki nama yang banyak. Di dalam tulisan dia kan ada disebutkan Om Narayana Dwedam Sarwam dan seterusnya. Jadi Krishna itu nama lainnya Narayana dan titisan Wisnu. Oleh karena itu menyembah Krishna ya sama dengan menyembah Narayana dan menyembah Wisnu, seperti apa yang diucapkan oleh AWK. Saya suka Narayana, saya suka sama Dewa Wisnu yang ada di Pura Pusat. Dituduh. Jadi ya saya tidak meragukan kehinduannya AWK. Oke, sebenarnya banyak sekali yang mesti kita bahas, misalnya tentang sampradaya, tentang perkembangan agama Hindu di Bali, dan banyak lagi, tetapi mari kita bahas pada konten yang akan datang. Oke, Om Loka Semesta Sukino Bawantu, semoga semua makhluk hidup berbahagia.